Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Budi Tarsan, NPN 220101310013, ruang A 2020, tugas akhir semester fonologi. Saya akan memberikan pengertian 25 alat ucap pada manusia. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, itu ada pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. 3. Rongga kerongkong. Kerongkong adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Yang keempat, langit-langit lunak. Langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Sedangkan yang kelima, langit-langit keras. Langit-langit keras dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa. Langit-langit keras berlaku sebagai artikulator fasit, artikulator yang diam tidak bergerak, dan menjadi artikulator yang aktif adalah ujung lidah atau daun lidah. Sedangkan yang keenam, ceruk gigi. Ceruk gigi adalah bunyi yang dihasilkan ovellum dan apex disebut bunyi apiculator. Lalu yang dihasilkan oleh aploton delamium disebut bunyi lamillavelor. Gigi. Gigi atas berperan sebagai artikulator fasit yang menjadi artikulator aktifnya apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas, bibir bawah, dan bibir atas. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dengan gigi atas menjadi artikulator fasit. Lalu bunyinya yang dihasilkan disebut bunyi labiator dari kata labim dan libul. Sedangkan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi biabel seperti bunyi B dan P. Lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah ujung lidah, daun lidah, punggung atau pangkal lidah, dan akar lidah. Mungkin ada pembagian lidah. Yang ke-10, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam bentuk bunyi vokal. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasai. Bunyi nasai ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut. Yang ke-12, tengah lidah. Menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan. Yang pertama, bunyi stop atau bunyi letus. Yang kedua, bunyi lateral. Yang ketiga, bunyi getar. Dan yang keempat, dihasilkan tengah lidah dan langit-langit keras. Daun lidah. Fungsi produksi daun lidah. Yang pertama itu laminallavelor, bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah. Yang keempat, 14 ujung lidah. Fungsi produksinya konsonan letupan dihasilkan dengan cara udara dihembaskan kemudian diletupkan. 15, anak tekak. Fungsi produksi bunyi yang dihasilkan anak teka yaitu bunyi uvula, bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak teka. 16, langit-langit, berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. 17, langit-langit keras, berfungsi menghasilkan bunyi sebagai berikut. Yang satu, bunyi apolai. Yang kedua, bunyi iaminovelal. Yang ke-18, gusi lengkung kaki gigi. Fungsi produksi lengkung terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alveolo internal dental bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah. 19, gigi atas. Fungsinya terbagi dua, yaitu di atas dan gigi bawah.
Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Sedangkan gigi bawah fungsinya di bawah menghasilkan bunyi labiodental. 21 bibir atas fungsinya bunyi-bunyi yang menghasilkan bibir bunyi vokal yaitu bunyi hambatan. 22 bibir bawah fungsinya sebagai pembentuk bunyi vokal. 23 mulut fungsinya adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Yang satu bila-bilai, bibir atas dan bibir bawah, labial. 3 alveolar. 24 rongga mulut fungsinya yang dihasilkan rongga mulut adalah bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal dan oral dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. 25 rongga hidung fungsi produksinya bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi dasal. Baik, saya akan mengklasifikasikan unsur pembentukan bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya nada. Bunyi vokal dibedakan berdasarkan posisi tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, struktur dan bentuk bibir. Dengan demikian bunyi vokal tidak dibedakan berdasarkan posisi artikulatur pada bunyi vokal tinggi nada. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah. Vokal tinggi I ya, berarti I nya lidahnya agak ke atas. Kalau vokal madya itu berarti kita biasa aja. Kalau vokal rendah A, ya itu A, bukan notasinya. Tapi yang ketiga, jelaskan maksud dari konsonan hambatan. Konsonan hambatan letun adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian ada konsonan nasal atau adalah fonem yang direlasikan melalui bantuan rongga hidung. Konsonan paduan adalah konsonan hambatan jenis khusus. Konsonan geseran adalah konsonan yang dibentuk dengan menyempitkan jalan arus udara. Konsonan getar adalah yang dibentuk dengan menghambat jalan arus udara yang disebabkan dari paru-paru secara berulang-ulang dan cepat. Konsonan sentuhan adalah konsonan yang pembentukannya hampir sama dengan getar, tetapi proses bergetar itu hanya terjadi satu kali. Konsonan sentuhan kuat adalah konsonan yang berbentuknya pada prinsip dengan konsonan sentuhan. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi dapat mempengaruhi kecepatan seseorang yang dilihat dari kapasitas gerak dari anggota tubuh dengan kecepatan gerak dan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tempat kata atau di akhir kata. Identifikasi transkripsi dan transliterasi bunyi. Baik, pelaksanaan bunyi bahasa tidak bisa terlepas dari bunyi yang lain. Alat ucap selalu bersamaan dengan yang lain. Alat ucap dalam bentuk bunyi bahasa yang satu dengan alat ucap dalam bentuk bunyi yang lain. Mempengaruhi baik pada kegiatan alat ucap dalam bentuk bunyi yang mendahului maupun dalam bentuk bunyi yang mengikutinya. Apakah yang dimaksud dengan bunyi supramental? Bunyi suprasemental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, intonation atau intonasi, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Definisikan pengertian dari identitas sifat legas khas suatu fonem yang bersifat fungsional, artinya suatu fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna.
Ponen adalah bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempat dalam kata atau sukakata. Contohnya, ponem garis T garis jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata garis topi garis ponen garis T garis dilafalkan lepas. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu ponem? Premis pernyataan yang berhubungan dengan suatu hal dan dijadikan sebagai landasan kerja. Sedangkan hipotesis simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Nomor 10. Sebutkan beberapa jenis oposisi dalam ponem. Bagian A. Beban oposisi rendah terdapat pada bunyi garis V dan T garis T pada kata kapan dan kapan. Beban oposisi tinggi mendapat pada bunyi K dan G pada kata gita dan kita. Itulah penjelasan materi ujian akhir semester saya, fonologi. Saya atas nama Yohanes Budi Tarsan, mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang, meminta maaf bila dalam perkataan saya tidak sempurna. Ini untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Terima kasih kepada Ibu Luli MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Akhir kata, Yohanes ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata Arus.